Keluarga Rothschild merupakan salah satu keluarga paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah keuangan dunia. Mereka telah memberikan banyak kontribusi besar, bukan hanya terhadap perkembangan sistem keuangan internasional, tetapi juga dalam perang dan politik. Keluarga ini telah merintis kejayaannya di Frankfurt, Jerman, pada abad ke-18, di tengah situasi diskriminasi yang kental dan aturan yang kurang berpihak pada mereka. Lantaran mereka adalah keluarga keturunan Yahudi. Namun, siapa yang akan menyangka bahwa keluarga Rothschild yang dulu hidupnya terbatas, kini menjadi keluarga yang berpengaruh, yang namanya dikenal luas dan tercatat dalam sejarah dunia. Bibit kesuksesan keluarga ini sudah dimulai di Frankfurt, Jerman pada tahun 1769, ketika Mayer Amschel Rothschild yang lahir di wilayah Ghetto atau sebuah wilayah yang berarti lorong Yahudi, memulai bisnisnya di tengah keterbatasan dan aturan yang ketat, yang sangat diskriminatif terhadap kaum Yahudi. Pada masa itu, orang-orang Yahudi seperti keluarga Rothschild tidak boleh memiliki tanah atau mengelola bisnis pertanian. Jadi akhirnya Mayer sempat mengikuti jejak ayah dan kakeknya, yaitu menjadi pedagang tekstil. Sayang sekali, Ghetto bukanlah tempat yang tepat untuk mengembangkan bisnis tekstil tersebut, karena mayoritas masyarakat Ghetto adalah pedagang tekstil dan perabot rumah tangga. Tampaknya memang bisnis-bisnis itulah yang bisa mereka geluti, karena pemerintah Jerman yang berkuasa saat itu melarang para keturunan Yahudi untuk berbisnis hal-hal lain yang lebih mewah. Bahkan jika itu hanya bisnis kain sutra atau buah-buah segar. Mayer yang tidak puas dengan bisnis tekstilnya akhirnya mencari celah dan menemukan lahan bisnis lain yang membuatnya sangat bersemangat. Karena Mayer yakin bisnisnya kali ini akan memberi keuntungan besar. Selain melakukan bisnis jual beli barang antik, Mayer juga menjalankan bisnis jual beli koin emas, yang di dunia modern saat ini disebut sebagai trading. Sebagai pedagang yang cerdas, Mayer kemudian mengembangkan strategi bisnis yang saat ini dikenal sebagai strategi front running, yaitu perdagangan saham atau aset keuangan, di mana seorang sudah mengetahui informasi penting yang belum masuk ke ranah publik dan melakukan pembelian aset, sehingga akan mendapatkan keuntungan lebih tinggi dengan memanipulasi harga jualnya lagi. Mayer akhirnya menggeluti bidang ini dengan bertindak sebagai orang yang melakukan transaksi jual beli atas perintah klien atau investornya. Atau jika di dunia modern, mungkin Mayer akan dikenal sebagai pialang saham alias broker. Saat itu klien utama Mayer adalah Pangeran William dari Hesse Castle yang selalu ingin membeli koin emas. Cara kerja Mayer adalah dia akan menggunakan uang pinjaman untuk membeli barang yang diinginkan, lalu menjualnya ke Pangeran William dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga Mayer membelinya. Dengan cara berbisnis seperti inilah, akhirnya di tahun 1782, Mayer mengumpulkan kekayaan yang jumlahnya sangat besar. Dia segera menjabat posisi sebagai manajer investasi untuk harta milik Pangeran William. Bagi orang-orang, Mayer mungkin sudah mencapai puncak kejayaannya, tapi tidak bagi Mayer, yang menganggap ini adalah sebagai permulaan. Dia ingin menciptakan pijakan yang kuat di dunia keuangan, dan akhirnya mengembangkan kekayaannya dengan membentuk sebuah bank. Ini dilakukan Mayer untuk mendapatkan pengakuan, penerimaan, dan kepercayaan dari masyarakat, serta tentu saja untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Cara ini terbukti menjadi cara paling brilian yang ditempuh Mayer, karena akhirnya di akhir tahun 1700-an, Mayer telah menjadi orang terkaya di Frankfurt. Hanya saja kekayaan itu baginya belum cukup untuk dia dan keluarganya mendapat pijakan yang kuat
agar mampu membentuk dinasti keluarga yang akan bertahan dalam ujian waktu. Bahkan untuk melampaui sebuah bangsa dan kerajaan yang ada. Dari sini bisa dipahami bahwa tujuan Meyer sebenarnya bukan uang dan harta kekayaan, tetapi sebuah pencapaian yang lebih besar dan kemenangan melawan zaman. Untuk mencapai semua itu, Meyer perlu berpikir dan bertindak lebih besar dan luas dalam menjalankan taktik bisnisnya. Akhirnya, Meyer melakukan ekspansi bisnis dengan mengirimkan 4 dari 5 putranya untuk membangun cabang-cabang bank di negara lain yang ada di Eropa, yaitu di Vienna, Napoli, Paris, dan London. Jadi, kini seluruh bank yang dibangun Meyer itu dikelola oleh putra-putranya sendiri, yaitu Amsel von Rothschild, putra pertamanya yang mengelola cabang pusat di Frankfurt, Salomon von Rothschild mengelola cabang di Vienna, Nathan Rothschild mengelola cabang di London, Karl von Rothschild mengelola cabang di Napoli, dan James von Rothschild, si bungsu yang mengelola cabang di Paris. Di awal tahun 1800-an, Inggris sedang menjadi negara adidaya global dengan pengaruh kerajaan yang luas. Mereka tidak tertandingi, apalagi di laut, karena adanya angkatan laut kerajaan yang ditugaskan. Bertepatan dengan hal itu, revolusi industri pun telah terjadi dan mempengaruhi ekonomi dunia. Karena Inggris telah menjadi pusat industri dan manufaktur, sektor keuangan yang berpusat di London semakin kuat dan menjadi pusat keuangan global. Saat itulah Nathan Rothschild yang dikirim ke London oleh ayahnya mengambil peluang dan bertekad untuk memperlihatkan pada ayahnya bahwa dia bisa mengembangkan bisnis keluarganya menjadi lebih besar. Di antara saudara-saudaranya, Nathan memang terbilang lebih ambisius dan kompetitif. Tapi dia juga sangat temperamen, hingga mudah tersinggung dan cepat menyerah dalam urusan bisnisnya. Sebenarnya tidak akan ada yang menyangka bahwa Nathan akan menjadi sosok paling berhasil di antara saudara-saudaranya. Saat itu dia dikirim ke London dengan membawa uang sebanyak 20.000 pound sterling, atau saat ini setara dengan 1.380.000 pound sterling, yang jika dirupiahkan akan mencapai nominal 27.090.000 rupiah sebagai uang investasi dari ayahnya. Nathan akhirnya mengembangkan uangnya menjadi berkali-kali lipat lewat bisnis di industri tekstil yang saat itu memang sedang bertumbuh di London. Lewat industri tekstil inilah Nathan menciptakan 3 sumber keuntungan, yaitu dari bahan mentah, pewarna tekstil, dan produksi. Akhirnya Nathan menyediakan bahan-bahan mentah dan pewarna ke pabrik-pabrik tekstil. Lalu Nathan akan membeli barang-barang hasil produksi di pabrik dengan harga yang jauh lebih murah, dan dia akan menjualnya dengan harga yang lebih murah daripada siapapun. Peluangnya yang diambil ini membuat Nathan mampu melipat gandakan uang investasi dari ayahnya yang sebesar 20.000 pound sterling menjadi 60.000 pound sterling. Yang lagi-lagi, jika dirupiahkan akan mencapai nominal yang sangat fantastis, yaitu sekitar 81 miliar rupiah, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Selain bisnis tersebut, Nathan juga memulai melakukan bisnis gelap lain berupa penyelundupan barang tekstil dan logam mulia yang sangat menguntungkannya. Hingga di tahun 1808, Nathan dikenal dengan reputasinya sebagai orang yang sangat terampil dan unggul dalam berbisnis. Dalam beberapa tahun saja setelah Nathan memulai bisnisnya di London, Nathan berhasil mendapatkan pertumbuhan penjualan yang mengesankan sebesar 800.000 pound sterling yang jika dirupiahkan akan mencapai sekitar 1.143 miliar rupiah. Dengan modal sebesar itu, Nathan akhirnya membuka bank Rothschild dengan tekad bahwa dia akan membangun yang lebih besar daripada bank ayahnya yang ada di Frankfurt. Nathan sangat ingin membuat ayahnya bangga dan memperlihatkan kesuksesannya pada sang ayah. Akan tetapi, sebelum Nathan mencapai puncak kesuksesannya di tahun 1812, kesehatan Meyer menurun dengan cepat, dan dia tidak pernah punya kesempatan melihat pencapaian-pencapaian yang kelak akan diraih oleh Nathan. Meyer meninggal
setelah menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya agar selalu menempatkan keluarga sebagai yang pertama dan utama dalam kepentingan serta prioritas mereka agar Rothschild tetap sejahtera. Wasiat inilah yang nampaknya menjadi alasan mengapa dinasti Rothschild berumur panjang. Ikatan keluarga mereka dan pijakan yang dibuat bersama-sama menjadi sangat kuat untuk membantu mereka meraih kesuksesan dalam berbisnis. Kini anak-anak Mayer tetap meneruskan bisnis ayahnya dan mengembangkan bank yang dibangun di berbagai kota. Tapi saat itu Eropa memasuki era peperangan yang berlangsung lebih dari 1 abad lamanya. Banyak negara-negara di Eropa mulai mengalami krisis ekonomi selama perang berlangsung. Tapi berkat sistem keuangan yang canggih yang dimiliki Inggris, negara adidaya ini mampu melancarkan 6 perang dalam 1 abad tanpa menghadapi keruntuhan ekonomi sama sekali. Tiba di tahun 1814, Duke of Wellington yang telah memenangkan perang melawan Napoleon berencana akan meneruskan perang ke Prancis. Tapi dia menyadari bahwa dia butuh koin Prancis untuk biaya pengeluaran, seperti untuk membeli perbekalan dan membayar pasukan. Nathan melihat ini sebagai kesempatan besar yang hanya akan muncul sekali dalam hidupnya. Jadi dia pun berusaha untuk memenuhi permintaan koin Prancis yang dibutuhkan kerajaan dan pasukan yang dipimpin oleh Duke of Wellington. Ketika Nathan tinggal di London, dia tahu bahwa East India Company mempunyai emas senilai 800.000 pound sterling atau setara dengan 1.030 miliar rupiah untuk dijual. Jadi Nathan membelinya setelah tawar-menawar dan mendapat harga murah. Dan Nathan pun dengan pemikiran bahwa Duke of Wellington akan membutuhkannya, berniat akan menjual emas tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Ketika dia kembali ke London dengan membawa semua emas itu bersamanya, Nathan segera mendapat surat dari kerajaan yang menyatakan akan membeli emas tersebut dan meminta bantuan Nathan untuk mengirimkannya ke Prancis. Bisnisnya pun berjalan mulus sesuai perkiraan Nathan, dan dia pun untung besar dari kesepakatan ini. Ketika perang semakin memanas di seluruh penjuru Eropa, tampaknya masyarakat Eropa membutuhkan pasar valuta asing, dan disinilah keluarga Rothschild mendapatkan ladang bisnisnya yang paling menguntungkan. Mereka menawarkan keunggulan kompetitif yang unik dengan sistem perbankan modern yang membuat mereka bisa mengenakan biaya tinggi, bahkan hingga 8% untuk menyediakan layanan penukaran mata uang. Ini hanya sebagian kecil sumber pendapatan keluarga Rothschild selama perang Eropa berlangsung. Mereka justru lebih banyak mengambil keuntungan dari hasil menjual informasi terkini dan tercepat mengenai perkembangan trader forex yang saat itu baru muncul di Eropa. Jika ada yang belum memahami soal trading forex, ini adalah transaksi jual beli mata uang. Jadi para trading akan menukarkan mata uang negara sendiri dengan mata uang negara asing yang diperkirakan nilainya akan naik. Rothschild menjual informasi semacam itu, memberi perkiraan yang cukup akurat mengenai mata uang mana yang akan melambung naik. Keuntungan yang diterima mereka sangat besar. London House bahkan terus memberi aliran keuntungan kepada perusahaan Nathan, yang membuat Nathan Rothschild segera menjadi orang terkaya di dunia saat itu. Sayangnya, ketika mencapai puncak kejayaannya di tanggal 28 Juli 1836, Nathan meninggal dunia pada usianya yang ke-58 tahun. Hal ini mengagetkan banyak orang karena Nathan meninggal secara tiba-tiba dan di usianya yang terbilang masih cukup muda. Padahal keluarga Rothschild kebanyakan memiliki angka harapan hidup yang panjang. Bahkan ibu Nathan sendiri saat itu masih hidup meski usianya sudah mencapai lebih dari 90 tahun. Kematiannya pun disorot oleh media-media Eropa dan namanya kemudian dikenang sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dalam dunia perekonomian Eropa, bahkan dunia. Beberapa orang mengklaim bahwa tidak ada orang yang mampu menyainginya melakukan operasi-operasi perdagangan atau bisnis serupa hingga saat ini. Hal yang paling terasa dari kematian Nathan Rothschild saat itu adalah dampak yang dirasakan oleh pasar valuta asing
yang kehilangan sosok penting dalam dunia trading. Namun bagaimanapun, keluarga Rothschild bisa tetap hidup makmur tanpa Nathan, berkat sistem bank yang mereka ciptakan. Bahkan bank-bank mereka terus berkembang hingga saat ini. Kekosongan posisi pemimpin yang tadinya ditempati oleh Nathan kemudian digantikan oleh James Rothschild, si bungsu yang ditempatkan di Paris dan memang memiliki karakter yang cukup mirip dengan Nathan. Dia menjadi panglima tertinggi dinasti keluarga yang merasakan langsung bagaimana tekanan yang dihadapi kakaknya selama ini. Meski margin keuntungan dari pasar valuta asing dan perang masih menjadi sumber penghasilan yang paling besar, tapi keluarga Rothschild menghadapi persaingan yang semakin ketat dan mulai mengancam bagian keuntungan mereka. James pun sadar bahwa untuk membawa kejayaan baru yang lebih besar bagi keluarganya, dia harus mencapai keunggulan lain. Sebagai anak bungsu, James punya pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan kakaknya. Ini yang menjadi bekal dan harapan tersendiri supaya James bisa membawa keluarga Rothschild lebih jaya lagi. Dia kemudian melirik industri baru yang sedang berkembang, yaitu industri perkereta apian. Di tahun 1800-an, Eropa melakukan perluasan jalur kereta api yang sangat pesat, dimulai dari jalur Stockton-Darlington di Inggris pada tahun 1825. Jalur kereta api ini telah merevolusi transportasi, mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan perdagangan, dan secara otomatis menghubungkan wilayah-wilayah besar di Eropa. Sepanjang tahun 1840-an, keluarga Rothschild kemudian menyediakan pembiayaan untuk banyak usaha perkereta apian, dan mereka juga mendapatkan perolehan komisi dan keuntungan yang sangat besar dari perdagangan obligasi serta saham perkereta apian. Mereka sangat pandai mengelola uang mereka dan tahu bagaimana cara mengurangi resiko kehilangan uang dalam berbisnis. Perkembangan lahan bisnis mereka pun membuat mereka sekarang bukan hanya seorang bankir, tetapi juga menjadi investor dan pembisnis di berbagai bidang. Salah satunya, bisnis metalurgi, yaitu pertambangan dan perkereta apian. Kekayaan mereka terus meningkat dan bertambah, tidak peduli dengan situasi ekonomi apapun yang dihadapi oleh Eropa. Masih di tahun 1840-an, ketika pemerintah Prancis terus menderita kekalahan perang secara berturut-turut, negara itu mulai terlilit hutang dan perekonomian. Sehingga negara itu menjadi sangat terpuruk hingga menyebabkan masyarakat Prancis semakin membenci pemerintah dan para pemodal yang mendukung mereka. Pemodal itu salah satunya adalah keluarga Rothschild yang akhirnya menerima dampak kemarahan masyarakat Prancis, di mana mereka membakar Bank Rothschild di Prancis yang membuat James jadi kewalahan menghadapi situasi tersebut dan terancam akan mengalami kebangkrutan. James terpaksa meminta bantuan kepada keponakannya, yaitu putra sulung Nathan yang tinggal di London, yaitu Lionel de Rothschild. Sebenarnya, jika Lionel membantu James, dia menghadapi resiko besar dan potensi kerugian. Tetapi, seperti yang sudah diwasiatkan oleh kakeknya, keluarga harus menjadi yang utama dalam hal apapun. Lionel akhirnya membantu dan mengatur pinjaman dari bank di London untuk menyelamatkan pamannya dari kebangkrutan. Lionel juga yang tampaknya lebih memiliki pemikiran sosialis, bertekad untuk membantu masyarakat di London, khususnya kaum Yahudi, mendapatkan kehidupan yang jauh lebih sejahtera. Akhirnya dia pun mencalonkan diri di parlemen dan membayar media untuk membantunya terpilih di pertengahan abad ke-19. Sebagian besar pembatasan terhadap kaum Yahudi Inggris memang telah dihapuskan. Dewan telah mengesahkan undang-undang yang mengizinkan seorang Yahudi untuk ikut duduk di parlemen. Atas dasar hukum ini, di bulan Agustus 1847, Lionel de Rothschild mengajukan diri sebagai kandidat Partai Liberal untuk kota London. Lionel memang kemudian terpilih, tapi ada masalah yang dihadapinya saat pelantikan anggota parlemen, di mana Lionel harus mengucapkan sumpah berdasarkan Alkitab, tapi Lionel menolak dan bersikeras ingin bersumpah berdasarkan perjanjian lama. Setahun kemudian, anggota dewan menghapuskan sumpah tersebut dan membuat Lionel maju menempati kursi parlemen. Seiring berjalannya waktu, usia James yang semakin tua membuat Lionel nampaknya harus pelan-pelan berperan sebagai pemimpin keluarga Rothschild.
mengisi posisi yang dulu ditempati oleh ayahnya. Namun zaman telah berubah banyak saat itu. Meski keluarga mereka sangat berkuasa di Eropa, tetapi era baru membawa kerajaan perbankan baru masuk ke Eropa, yaitu JP Morgan.